Karena masalah ini jangan dianggap remeh, ini menjadi masalah besar karena ini bukan hanya menyangkut orang Indonesia, tapi kalau sudah bicara Budiah Nabi ini menyangkut seluruh dunia, berkhusus umat Islam. Kalau memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Negara kita saja yang sebesar ini. Istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden ya di-impeach. Jadi presidennya yang di-impeach. Kepemimpinan Muki bin Akut PBNU, pembela militan Habaib Balawi, sepertinya tinggal menghitung. Ya, kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Harus bahwa sekarang menggelorakan MLB, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi. Klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama saya mohon ini bisa diperbaiki, bila perlu diganti dengan istilah-istilah yang kalau memang Rais Miftahul Ahyar merasa dirinya Rais awam dan tidak gila jabatan, ya sudah saat ini juga jangan hanya omong-omongan gitu, ya mengundurkan diri lah. Kalau mau MLB silakan, saya kan melamar pekerjaan biasa, orang melamar kerjaan diterima habis itu dipecat itu kan di mana-mana. Masukan nasihat pada orang-orang yang diamanati mengurus NU. Bahkan yang saya sebenarnya merinding, ngeri, ada kiai yang bersama saya, selalu bersama saya berdoa, jika yang diamanati menjadi pengurus NU tidak bisa membawa misi, tidak membawa pesan, tidak bisa meneruskan perjuangan para pendiri NU, moga-moga berumur pendek. Sekarang ini kan sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Duh, ini kajian. Karena kata MLB memang akan mudah dan banyak melahirkan burat-burat organisasi. Untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama agar terbuka, adakanlah Bafsul Masail. Karena masalah ini jangan dianggap remeh, ini menjadi masalah besar karena ini bukan hanya menyangkut orang Indonesia, tapi kalau sudah bicara Budiah Nabi ini menyangkut seluruh dunia, berkhusus umat Islam. Kalau memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Negara kita saja yang sebesar ini. Istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden ya di-impeach. Jadi presidennya yang di-impeach. Kepemimpinan Muki bin Akut PBNU, pembela militan Habaib Balawi, sepertinya tinggal menghitung hari. Dengan digelarnya Pramuktamar luar biasa atau Pra-MLB NU pada Selasa 17 Desember 2024 kemarin, diprediksi posisi Ketua Umum PBNU Yahya Haji Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya juga bakal rontok. Padahal Gus Yahya baru 2 tahun menjabat, sejatinya berakhir sampai tahun 2027. Kelompok penyelamat organisasi dan muktamar luar biasa atau PO dan MLB Nahdlatul Ulama akhirnya mengajukan desakan agar Ketua Umum PBNU Gus Yahya dicopot dari jabatannya. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Abdus Salam Shahib terus mendorong muktamar luar biasa atau MLB. Melalui pergerakan Presidium Penyelamat NU, Abdus Salam menggelar acara PA-MLB dalam bentuk diskusi kelompok terfokus di JW Marriott Hotel, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 17 Desember 2024. Sebanyak 40 perwakilan pengurus dan mantan pengurus wilayah serta cabang NU
diklaim mengikuti acara kemarin. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan unek-uneknya atas kepemimpinan Yahya Khalil Stakuf di PBNU sejak 2022. Rencana MLB yang dimotori oleh Abdus Salam Shoaib atau Gus Salam ini sebenarnya muncul pada awal September 2024. Kubu pro MLB mencuat setelah muncul keinginan menggelar muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mendongkel Muhaimin Iskandar yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum hasil Muktamar Bali 1 bulan sebelumnya. Urgensi menggelar MLB, klaim Abdus Salam, untuk mengembalikan pengelolaan PBNU sesuai dengan nilai, doktrin, dan substansi yang disampaikan oleh pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam Muqaddimah Aturan Dasar Organisasi. Kami melihat hari ini ada mismanajemen dan perilaku, khususnya pengurus inti dan teras PBNU, yang tidak sesuai dengan nilai itu, kata Abdus Salam melalui pesan suara kepada Tempo, Selasa 17 Desember 2024. Mantan Wakil Ketua Umum PBNU Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa MLB memang harus digelar dari struktur PBNU dan PCNU. Karena itu, Presidium menggelar konsolidasi agar syarat secara legal atau formal MLB dapat terpenuhi. Dalam agenda yang diikuti Tempo kemarin, tampak sejumlah kader, pengurus dan ulama NU dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan hingga Papua mengeluhkan kepemimpinan Yahya Khalil Stakuf di PBNU sejak 2022. Namun Abdus Salam Shoaib melarang wartawan yang mengikuti pertemuan itu mencatat nama peserta pra-MLB dengan alasan keamanan. Ia mengklaim ada ancaman pemecatan bagi pengurus wilayah ataupun cabang yang mendukung MLB. Abdus Salam mengatakan Presidium sengaja menjalin komunikasi tertutup dengan pengurus wilayah dan pengurus cabang NU sebelum MLB. Tujuannya, kata Khatib PBNU di masa kepemimpinan Said Aqil Syiraj ini, agar MLB berjalan dengan mulus dan efektif tanpa intimidasi. Desakan pencopotan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU diungkapkan dalam Forum Group Discussion atau FGD pra-MLB-NU. FGD ini dihadiri oleh sejumlah tokoh NU serta mantan pengurus PBNU, dan hasil diskusinya menyepakati perlunya penggantian Gus Yahya. Muhammad Ja'far Shodiq, Divisi Hukum dan Advokasi PO dan MLB-NU menjelaskan bahwa penggantian Gus Yahya sudah diatur dalam pasal 74 ADART NU. Pasal tersebut menyatakan bahwa muktamar luar biasa dapat digelar apabila Rais Am atau Ketua Umum PBNU terbukti melanggar aturan organisasi. Ja'far juga menekankan adanya evaluasi terhadap kinerja PBNU selama 3 tahun terakhir, menunjukkan adanya pelanggaran yang cukup signifikan. Salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah keberpihakan politik yang sangat terlihat. Selain itu, ada upaya menggiring organisasi ini ke dalam dukungan politik yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip independensi NU, kata Ja'far. Menurut Ja'far, pelanggaran yang lebih serius adalah keputusan sepihak Gus Yahya yang memecat sejumlah pengurus wilayah atau PBNU tanpa dasar yang jelas. Di antaranya pemecatan terhadap pengurus di Papua, Bangka Belitung, Kalimantan, Riau, dan beberapa daerah lainnya. Menurutnya, banyak tokoh NU yang dipecat tersebut memiliki kontribusi besar dalam menjaga kerukunan umat. Saat ini PBNU sangat jauh dari semangat Nahdlatul Ulama. Ada pemecatan yang tidak berdasar terhadap tokoh ulama yang diakui keilmuannya oleh umat NU, ungkapnya. Ketua Panitia Pra-MLB, Kiai Mas Maftuh mengatakan, cukup banyak yang dibahas dari eksplorasi fakta-fakta masalah NU di berbagai daerah, pemikiran dan pendapat dari narasumber dan peserta FGD Pra-MLB-NU. Di Pra-MLB-NU itu membicarakan perselisihan, perpecahan, saling curiga dan saling menjatuhkan antar kader NU, baik di struktur PBNU maupun NU kultural.
Hal ini sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini, kata beliau, tidak bisa dianggap wajar, karena sekarang kadar perselisihan, perpecahan, saling curiga, dan saling menjatuhkan jauh lebih meningkat dan meluas, bahkan hingga di tingkat Majelis Wakil Cabang atau MWC dan ranting. FGD membicarakan juga, apa yang dilakukan PBNU saat ini kontraproduktif dengan arah serta amanat Muktamar ke-34 NU di Lampung. Pendalaman terhadap kondisi itu merupakan indikasi hilangnya nilai utama di dalam jiwa dan kepribadian pemimpin dan jajaran PBNU, yakni cinta, kasih sayang, rukun, bersatu, dan dengan pribadi unggul, jiwa raga, merupakan perintah, nasihat, sekaligus wasiat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi NU, ujar Kiai Mas Maftuh. Dijelaskan pula, FGD digelar untuk mengevaluasi kinerja PBNU di Muktamar ke-34 NU di Lampung terhadap 6 amanat keputusan atau tanggung jawab sebagai indikatornya. Antara lain, konsistensi kinerja terhadap Qanun Asasi, ADART, Khito NU, visi, misi, dan tujuan program, arah kebijakan Undang-Undang Nomor 100 Tahun kedua, dan arah program tahun 2021-2026 dan 2022-2027. Terhadap 6 indikator kinerja PBNU tersebut, peserta FGD menilai kinerja PBNU berada di luar garis yang ditentukan, dikhawatirkan menyebabkan NU kehilangan jiwa dan kepribadiannya, pungkasnya. Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Fakhrur Razi atau Gus Fakhrur merespons desakan tersebut dengan menyebutnya tidak memiliki dasar kuat. Ia mempertanyakan keabsahan tuduhan dan legalitas forum MLB NU itu sendiri. Tudingan ini sangat sumir. Aturan mana yang dilanggar? Pasal berapa? Semuanya akan dijelaskan dalam laporan pertanggungjawaban pada muktamar mendatang. Selain itu, MLB harus memenuhi syarat yang sesuai ADART, tegas Gus Fakhrur. Ia juga menyoroti sifat rahasia forum MLB NU yang dianggap tidak transparan. Kalau ini forum resmi, seharusnya dibuka secara transparan. Identitas peserta dan status mereka sebagai pengurus sah perlu divalidasi, ujarnya. Sebelumnya, menanggapi rencana MLB tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Sekjen Syaifullah Yusuf mengumpulkan jajaran PWNU se-Indonesia di Surabaya, Sabtu 30 November 2024 lalu. Dalam forum tersebut, Gus Yahya mengatakan para pengurus PWNU se-Indonesia sepakat menolak rencana MLB. Yahya mengaku tak paham apa urgensi sehingga MLB itu terus didorong oleh segelintir kelompok. Ia mengatakan dalam forum, para pemimpin PWNU se-Indonesia siap menolak rencana MLB tersebut karena dianggap akan mengganggu integritas organisasi. Sementara itu, Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, di antara poin taujihat, Rois Am menyinggung istilah muktamar luar biasa yang tidak cocok dengan NU. Hal itu disampaikan oleh beliau saat memberikan taujihat pada pelantikan PWNU Jatim di lapangan Universitas Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau UNHASY, Jombang, Sabtu 30 November 2024. Menurutnya istilah MLB akan mudah melahirkan pemberontak organisasi. Misalnya negara Indonesia, jika presiden salah, maka presidennya yang dimaksudkan.